look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the Hai para mams, gimana kabarnya? Selamat bertemu kembali di YouTube channel Mama Rahel. Gak berasa ini udah bulan November aja ya kan. Sebelum ke video budgeting, aku mau berbagi curhat ya seputar emak-emak pekerja ini kan. Jadi ini aktivitasnya lagi lipat pakaian. Kalau para bunda tahu, para mom tahu, ini aku aktivitas lipat pakaian ini sekitar jam 11 malam. Jadi memang karena profesiku ini kerjanya pakai shift-shiftan, jadi kadang shift pagi pulang sore, shift siang itu pulangnya malam, kadang jam 10 jam 11. Jadi kebanyakan aktivitas rumah itu aku kerjakan di malam hari. Salah satunya ini lipat pakaian. Nah kadang juga aku nyuci baju juga pada malam hari ya. Kebetulan memang untuk nyuci baju aku masih nyuci manual ya. Jadi malam hari itu kadang aku rendam dulu. Nah sambil nunggu rendeman cucian, nah aku nyambil deh, entah itu nyuci piring, entah itu lipat pakaian. Nah habis itu lanjut cuci baju, selesai rendam ke pewangi pakaian. Jadi besok pagi tinggal peras, tinggal jemur. Ya begitulah kesibukan emak-emak pekerja ya. Mungkin yang nonton kalau juga bekerja pasti paham. Kita harus benar-benar bisa mengelola waktu dengan baik dan benar. Gak hanya keuangan ya kan yang dikelola, tapi juga waktu. Berharap semua beban pekerjaan rumah bisa selesai, termasuk juga pekerjaan di luar ya kan. Begitu juga dengan anak ya, pokoknya semuanya harus bisa termanage dengan baik. Jadi semangat nih buat para moms yang juga bekerja, yang juga ibu rumah tangga ya. Kalian itu hebat, kita itu hebat. Gak perlu deh dipuji, menunggu pujian dari orang. Muji diri sendiri aja dulu ya, biar tetap semangat menjalankan peran kita sebagai ibu, sebagai istri ya kan, sebagai ibu rumah tangga. Biar kita tetap bisa kasih yang terbaik. Dimulai dari diri kita sendiri dulu, baru untuk orang-orang terkasih. Dan kita lanjut ke video budgeting. Sebelumnya gimana nih bu ibu, para bunda, para moms, gimana budgetingnya di bulan Oktober kemarin? Apakah aman? Nah jadi sebelum aku mulai untuk budgeting di bulan November, aku rekap dulu total pengeluaran selama bulan Oktober. Nah jadi mau share lagi tentang keuntungan memulai mengelola keuangan dengan budgeting ini sungguh sangat bermanfaat ya. Jadi kita tahu anggaran untuk setiap pos-pos yang kita perlukan itu berapa. Dan kalau sudah kita anggarkan itu, kita seperti punya alarm sendiri gitu loh. Jadi kita gak mau atau menghindari untuk belanja berlebih-lebih melebihi budget gitu ya. Ya kalaupun over budget ya pasti itu memang sudah sangat-sangat diperlukan. Ya jadi buat para moms, para bunda ataupun para kakak-kakak sekalian nih yang belum mulai budgeting, yuk dimulai ya kan. Dan budgeting juga nggak harus untuk ibu rumah tangga loh. Ini juga bisa diterapkan ke semua profesi, ke semua gender, apapun itu, masih single, apapun ibu rumah tangga ataupun pekerja, ini semua bisa gitu ya. Yang penting karena tujuan utamanya adalah supaya kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Nah kalau untuk keuangan di Oktober ini so far masih aman ya, kecuali untuk dana tak terduga memang aku sedikit over karena memang kemarin di rumah ada sedikit renovasi di rumah untuk tambah lampu dapur gitu ya, dipasang. Jadi itu kan termasuk dalam dana darurat. Jadi untuk uang belanja masih aman, bahkan lebih. Jadi ya masih tergolong berhasil lah ya, kecuali dana darurat yang tadi. Nah begitu
kita jadi tahu gitu kan apa yang over dan bisa kita hindari di bulan depan, bisa kita antisipasi. So, jangan bosan buat mencatat setiap pengeluaran kita setiap hari. Ya kalau malas nulis, ya kita semua pasti punya handphone kan. Dan di handphone itu pasti ada aplikasi bawaan note yang bisa kita gunakan untuk mencatat pengeluaran kita sehari-hari. Jadi nggak ada alasan untuk males lah ya sebenarnya. Nah, jadi di bulan Oktober kemarin untuk belanja mingguan aku habis 896.000, kemudian belanja bulanannya over ini 206.000. Keperluan anak juga over 527.000. Untuk listrik gas juga ini malah under 206.000. Bensin 90.000, buah 40.000, terus beras 200.000 dan galon ini 36.000. Totalnya 2.200.000 dan masih saving sekitar 5.000 lah ya, lumayan nambah celengan anak. Nah, untuk di bulan November untuk budgeting di setiap pos-posnya tidak ada perbedaan sedikit pun ya. Jadi walaupun untuk kebutuhan anak kemarin masih over, terus kebutuhan belanja bulanan juga over kemarin, bulan ini tetap aku tidak menambahkan budget. Jadi gimana caranya dipas-paskan aja dulu, dengan totalnya masih 2,3 juta untuk keperluan pos-pos ini, dari untuk anak, untuk belanja makanan dan kebutuhan sehari-hari. Ya semoga bisa on planning, on budget. Ya tinggal kita lagi pinter-pinter mengelola ya. Kalaupun memang ada yang over budget ya itu balik lagi, kalau memang itu diperlukan ya nggak masalah ya. Dan sampai di sini video budgeting aku, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi sebagai ibu-ibu kita harus banyak pinter mengelola waktu, termasuk juga pintar mengelola keuangan. Jadi harus rajin-rajin belajar, harus rajin-rajin cari referensi mana pola manajemen keuangan yang cocok untuk kita terapkan di keuangan kita. Sampai ketemu.